Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil analisis diskusi kami mengenai kasus Ali mogok sekolah. Dan sebelumnya perkenalkan untuk anggota kelompok kami, ada saya sendiri Risa Novita yang berperan sebagai kepala sekolah. Kemudian ada Kak Najwa Safina yang berperan sebagai wali kelas, ada Kak Mar'atus Solihah yang berperan sebagai konselor, ada Kak Zaina Ulil Fasihah yang berperan sebagai orang tua, dan ada Kak Predi Siswanto yang berperan sebagai teman sekelas. Oke, kita masuk di sudut pandang yang pertama, yaitu menurut analisis dari kepala sekolah, bahwa kasus Ali ini merupakan masalah adaptasi akademik dan juga lingkungan. Jadi bukan kesalahan individu dari si Alinya itu sendiri. Jadi perpindahan yang dialami oleh Ali dari kota ke pesisir, ini menuntut Ali untuk melakukan penyesuaian sosial dan juga budaya yang cukup besar. Selain itu, kurangnya penyambutan dan juga pendampingan murid baru dari sekolah barunya Ali ini membuat Ali ini merasa terasingkan. Sehingga secara manajerial, Ali ini melakukan mogok sekolah karena sistem sekolah yang belum optimal, kemudian belum ramah anak, dan juga belum sepenuhnya berpusat kepada murid. Oke, selanjutnya kita masuk di langkah pemecahan masalah menurut sudut pandang dari kepala sekolah. Untuk yang pertama, yaitu kepala sekolah bisa membangun kebijakan sekolah yang ramah anak dan anti perundungan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua murid yang ada di sekolah tersebut. Kemudian menguatkan kolaborasi antara guru, wali kelas, kemudian guru BK, dan orang tua untuk memastikan adanya komunikasi yang intensif mengenai tumbuh dan berkembangnya setiap murid yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu menyediakan layanan pendampingan untuk anak yang bermasalah, baik itu bermasalah secara akademik, bermasalah secara sosial, maupun bermasalah secara emosional, sehingga murid ini mendapatkan dukungan yang tepat untuk berkembang secara optimal. Kemudian untuk landasan dari Ki Hajar Dewantara yaitu sesuai dengan kodrat alam, di mana lingkungan fisik dan kondisi alam ini sangat mempengaruhi perkembangan dari setiap anak. Jadi sebaiknya kepala sekolah ini memberikan teladan kepemimpinan yang humanis seperti semboyan pendidikan Indonesia dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sumtulodo Ing Madyo Mangun Karso Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Kemudian hal ini juga sesuai dengan Pancasila, sila kedua dan juga kelima, yaitu kemanusiaan dan keadilan bagi setiap murid yang ada di sekolah tersebut. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Najwa Safina. Oke, selanjutnya yaitu analisis penyebab Ali mogok sekolah menurut sudut pandang dari guru atau wali kelas. Berdasarkan hasil diskusi, Ali mogok sekolah ini bukan karena malas atau masalah akademik semata. Tetapi di sini ada dua faktor utama yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu tekanan emosional dan hilangnya motivasi. Jadi Ali ini mengalami tekanan batin yang membuatnya kehilangan semangat untuk bersekolah. Kemudian faktor utama yang kedua yaitu kesulitan beradaptasi secara sosial. Ali ini merasa terasing dan tidak memiliki ikatan dengan komunitas kelasnya. Ia sulit menjalin hubungan dengan teman-temannya sehingga merasa tidak diterima dan tidak memiliki tempat di kelasnya. Sehingga Ali mogok ini karena secara emosional dan sosial ia ini merasa sendiri di tengah keramaian. Kemudian untuk menyelesaikan kasus Ali, untuk menyelesaikan kasus Ali, ada 7 langkah pemecahan yang akan dilakukan dari sudut pandang guru sebagai wali kelas. Yang pertama, mengaitkan pembelajaran dengan minat murid agar terjadi pembelajaran mendalam atau pembelajaran bermakna. Guru cari tahu terlebih dahulu apa ketertarikan Ali, lalu hubungkan dengan mata pelajaran. Ini agar Ali merasa bahwa apa yang dipelajari relevan dengan dirinya, sehingga muncul pembelajaran bermakna. Kemudian yang kedua, mendorong pembelajaran diferensiatif dan asesmen diagnostik akademik maupun non-akademik. Sebelum bertindak, guru petakan dulu kondisi Ali secara utuh, baik kemampuan akademiknya maupun kondisi emosional dan sosialnya. Yang ketiga, memantau kehadiran dan perubahan perilaku. Guru dapat mencatat secara rutin jika ada indikasi awal seperti mulai jarang masuk sekolah atau perubahan sikap. Guru segera tangani. Ini sebagai bentuk pencegahan
dini. Kemudian yang keempat, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah tahu nih profil Ali, guru dapat menyesuaikan cara belajar, bahan ajar, dan bentuk tugasnya. Tidak semua, karena di sini tidak semua anak harus seragam. Kemudian yang kelima, menciptakan iklim kelas yang aman dan inklusif. Jadi Ali harus merasa bahwa kelas ini adalah ruang yang menerima dirinya, tidak ada perundungan, tidak ada yang penghakiman, semua siswa merasa dihargai. Dan yang terakhir, memberikan penguatan positif bukan hukuman. Setiap kemajuan kecil Ali, misalnya mau masuk kelas atau berani bicara, guru dapat memberikan apresiasi. Ini lebih efektif membangun motivasi dibanding dengan hukuman. Kemudian, untuk menyelesaikan kasus Ali, ada 7 langkah pemecahan yang akan dilakukan dari sudut pandang guru sebagai wali kelas. Yang pertama, mengaitkan pembelajaran dengan minat murid agar terjadi pembelajaran mendalam atau pembelajaran bermakna. Di sini guru cari tahu terlebih dahulu apa ketertarikan Ali, lalu hubungkan dengan mata pelajaran. Ini agar Ali merasa bahwa apa yang dipelajari relevan dengan dirinya, sehingga muncul pembelajaran bermakna. Kemudian yang kedua, mendorong pembelajaran diferensiatif dan asesmen diagnostik akademik maupun non-akademik. Sebelum bertindak, guru petakan dulu kondisi Ali secara utuh, baik kemampuan akademiknya maupun kondisi emosional dan sosialnya. Yang ketiga, memantau kehadiran dan perubahan perilaku. Guru dapat mencatat secara rutin jika ada indikasi awal seperti mulai jarang masuk sekolah atau perubahan sikap. Guru segera tangani. Ini sebagai bentuk pencegahan dini. Kemudian yang keempat, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah tahu nih profil Ali, guru dapat menyesuaikan cara belajar, bahan ajar, dan bentuk tugasnya. Tidak semua, karena di sini tidak semua anak harus seragam. Kemudian yang kelima, menciptakan iklim kelas yang aman dan inklusif. Jadi Ali harus merasa bahwa kelas ini adalah ruang yang menerima dirinya, tidak ada perundungan, tidak ada yang penghakiman, semua siswa merasa dihargai. Dan yang terakhir, memberikan penguatan positif bukan hukuman. Setiap kemajuan kecil Ali, misalnya mau masuk kelas atau berani bicara, guru dapat memberikan apresiasi. Ini lebih efektif membangun motivasi dibanding dengan hukuman. Selanjutnya adalah analisis masalah Ali mogok sekolah berdasarkan sudut pandang dari konselor. Jadi menurut konselor ini, Ali mogok sekolah karena mengalami krisis adaptasi sosial akibat kehilangan lingkaran pertemanan lamanya. Jadi keluhan fisik berupa cuaca yang panas dan juga tidak nyaman itu hanyalah sebuah alasan bagi Ali untuk menutupi tekanan emosionalnya dan juga rasa kesepian yang dia alami. Langkah pemecahan masalah yang dapat dilakukan oleh konselor adalah yang pertama yaitu mengadakan suatu konseling individual yang mana mengundang Ali secara private. Nah, konseling individual ini dilakukan untuk mencari tahu akar permasalahan dari Ali yang mogok sekolah. Nah, langkah ini didasari pada sila kelima Pancasila dan juga pokok pikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam. Kemudian yang kedua, konselor dapat mengadakan pendampingan dan juga pelatihan bagi Ali. Jadi setelah konseling individual dan didapatkan atau diketahui akar permasalahannya, kemudian konselor ini mendampingi Ali untuk mengajari bagaimana cara beradaptasi, bagaimana cara bergabung di kelompok baru, dan juga membangun rasa percaya diri supaya Ali ini tidak merasa asing di lingkungan barunya. Langkah yang kedua ini didasari pada pokok pikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Madyo Mangunkarso dan juga sila kelima Pancasila. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengadakan asesmen. Konselor mengadakan asesmen untuk mencari tahu minat dan bakat dari diri Ali. Langkah yang ketiga ini didasari oleh
pokok pikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam, dan juga sila kelima Pancasila. Kemudian yang ketiga, konselor juga dapat mengadakan rekomendasi intervensi atau merekomendasikan suatu program yang berbasis anti perundungan kepada kepala sekolah supaya mendukung siswa-siswa seperti Ali. Langkah yang keempat ini didasari oleh sila ketiga Pancasila dan juga pokok pikiran Ki Hajar Dewantara tentang sistem AMONG, yaitu asah, asih, dan juga asuh. Kemudian yang terakhir, konselor dapat melakukan mediasi, yaitu menjadi jembatan komunikasi antara guru, Ali, orang tua Ali, dan juga teman-teman barunya. Nah, langkah yang kelima ini didasari oleh pokok pikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem AMONG, dan juga sila kelima Pancasila. Selanjutnya adalah analisis kasus Ali berdasarkan pandangan orang tua. Nah, menurut hasil diskusi yang telah kami lakukan, Ali itu kurang mendapatkan dukungan secara emosional dan juga kurangnya komunikasi yang efektif di keluarganya, karena keluarganya itu berfokus pada peningkatan fasilitas dan juga kesejahteraan bagi keluarga. Sehingga ketika Ali dan keluarganya itu berpindah, orang tuanya kurang mempersiapkan emosionalnya Ali, sehingga Ali itu merasa kehilangan lingkungan yang sudah membentuk jati dirinya. Nah, kasus Ali ini dapat kita selesaikan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, adanya komunikasi yang terbuka antara Ali dan juga orang tuanya. Karena dengan adanya komunikasi yang terbuka, orang tuanya ini dapat mengetahui setiap permasalahan yang dihadapi oleh Ali, sehingga mereka dapat membantu menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang kedua, mendukung Ali tanpa tekanan akademik, karena setiap dukungan dengan adanya tekanan akademik itu malah anak serasa bukan didukung tapi ditekan supaya unggul di bidang akademik. Kemudian yang ketiga, bekerja sama atau komunikasi yang aktif dengan pihak sekolah, karena Ali ini sedang di fase adaptasi dengan lingkungan baru sehingga orang tuanya wajib mengetahui perkembangannya si Ali. Kemudian yang keempat, kita sebagai orang tua juga wajib menumbuhkan belajar yang positif di rumah. Kita wajib menekankan bahwa belajar itu tidak hanya di sekolah saja, tapi di rumah juga wajib untuk belajar. Kemudian landasan atau pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan kasus ini adalah keluarga itu merupakan pendidikan pertama bagi anak, tetapi perlu menjadi catatan bahwasanya anak itu hidup di zamannya sendiri, bukan zamannya kita atau orang tuanya. Sehingga cara mendidik kita atau cara orang tua mendidik kita dengan cara kita mendidik anak itu tidak boleh disamakan atau tidak harus disamakan, karena kita dengan anak kita itu berada di zaman yang berbeda. Kemudian sila Pancasila yang sesuai dengan kasus ini adalah sila kedua, yaitu menghargai setiap perkembangan atau prosesnya si anak atau Ali. Kemudian juga sila kelima, yaitu kita sebagai orang tua harus peduli setiap perkembangannya, atau kita sebagai orang tua juga wajib mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak. Misalnya dari segi emosionalnya, kesiapan batinnya ketika menghadapi lingkungan yang baru. Baik, selanjutnya saya sebagai teman sekelas, ya untuk analisis masalahnya yaitu lingkungan pertemanan berpengaruh besar terhadap kenyamanan Ali di sekolah. Untuk langkah pemecahan masalah, yang pertama, menjadi teman yang suportif. Yang kedua, mengajak Ali kembali berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Yang ketiga, menolak dan melaporkan perilaku perundungan. Yang keempat, membangun budaya saling menghargai. Untuk landasan Ki Hajar Dewantara dan Pancasila dalam penyelesaian masalah ini, yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan bertujuan agar anak dapat hidup sebagai anggota masyarakat yang baik. Untuk dasar Pancasila, sila ketiga melalui sikap saling menerima dan menghargai teman. Untuk sila yang kedua, dengan menunjukkan empati kepada teman yang mengalami kesulitan. Belajar dari kasus Ali mogok sekolah dapat disimpulkan bahwa setiap peran yang dijalankan oleh kepala sekolah, guru, konselor, orang tua, dan teman sekelas memiliki kontribusi yang signifikan serta saling melengkapi dalam menyelesaikan kasus Ali yang mogok sekolah.
Sinergi yang terbangun di antara pihak-pihak tersebut menjadi faktor kunci dalam mengidentifikasi akar permasalahan, memulihkan motivasi belajar Ali, serta mendorong untuk kembali mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.